Thanks bro sudah klik video ini. Attention, video ini hanya sebatas hiburan dan tidak ada ajakan trading di broker ini. Ingat, Dior. Salam senam jantung. Enjoy. Oke, teman-teman lanjut lagi ke part 2 ya teman-teman ya. Silakan dilihat saldo di 1.075.000 ya. Kita lihat dulu riwayat transaksi agar tidak ada dusta di antara kita. Oke. Mari kita cek teman-teman. Silakan kalian lihat saldo 1.075.000, jadi tidak ada namanya depo lagi ya teman-teman ya. Oke, ini part 2, mari kita gaskan ya teman-teman ya. Sip, sebelum kita trade mari kita berdoa dulu, anjay. Oke, mari kita berdoa agar kita profit ya. Oke, saya akan buka dulu market yang sudah di atas 80% ya. Oke, saya langsung menemukan momen di Euro CAD ini, yaitu momen C5 ya. Saya akan OP dari angka 70.000 saja. Ya, saya mungkin mengejar profit ya, yang penting profit aja lah, tipis-tipis ya. Mungkin lama untuk mencapai 100 juta, tapi kita nikmati ya. Yang penting jangan sampai loss dollar. Oke, teman-teman, untuk indikatornya bisa kalian tonton di part 1 dulu ya. Indikatornya sudah lengkap di sana. Saya akan open posisi di sini ketika candle, perpindahan candle ya. Jadi itu open posisinya di C5 ya teman-teman ya. Oke, saya 3 kali klik teman-teman. Kita lihat dulu perdagangan saya teman-teman ya. Ini jadi saya tanpa loss ya di part 1. Apakah part 2 saya juga bisa tanpa loss? Mari kita cek ya. Oke, 15 detik lagi keadaan masih loss. Saya akan open posisi lagi ya. Karena ini terbiasa candle membentuk sumbu ya teman-teman ya. Ini sumbunya cukup panjang ya. Tapi C5 ini tidak pernah mengecewakan ya bagi saya ya teman-teman ya, karena ini sudah saya retest juga. Retest bahkan ditonton secara live di TikTok ya teman-teman ya. Banyak yang menonton ya secara live di TikTok, mungkin 200 kali OP, tapi saya CL itu kisaran 5 kali. CL kita itu kalau K2 loss kita akan stop ya teman-teman ya. Oke, 10 detik lagi perdagangan pertama saya profit cuy. Sepertinya profit. Ya, jangan nakal dulu, Ramos, jangan nakal. Oke, teman-teman, angka Messi 3 2 1. Oke, profit ya, teman-teman. Perdagangan pertama saya profit cukup banyak ya profitnya, teman-teman ya. Cukup ya lumayan lah, teman-teman. Oke, kita cari lagi market. Apakah ada market C5 lagi? Ya, ingat santai sampai rokokan ya. Santai, hidup selo mati pun berdisco ya. Oke, kita lanjut lagi. C5 ampuh banget ya. Ini 1 2 3 4 5 ya. Ini juga C5 nih teman-teman ya. Tuh, C5 garang nggak cuy? C5 cuy. Profitnya itu ya untuk beli seblak it's okay lah, anjay. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Ini saya gambarkan garis ya. Garis kuning ini saya sebut kalau di bawah namanya support ya. Di atas namanya resisten ya. Oke, kita tunggu dulu market membentuk C5 ya. Kalau tidak ada momen, santai aja ya, nggak usah tergesa-gesa ya. Walaupun ini challenge, tapi ya nggak usah terlalu agresif lah ya. Trading sewajarnya dan sesantui mungkin kalau bisa ya teman-teman ya. Oke, di sini saya lihat ada momen di USD JPY ya. USD JPY 74% ya. Karena akun ini baru depo ya, baru depo di bawah. Jadi belum VIP ya, belum gold juga, masih standar teman-teman ya. Karena saya baru depo itu berapa, 500 sampai 140 ya. Jadi ya maklumi aja ya. Untuk ini, untuk persentasenya lebih kecil ya. Kalau mau lebih besar ya di VIP ya. Jadi kalau sudah depo 14 juta nanti dapat akun, dapat status akun VIP ya. Jadi keuntungan VIP ya itu ya teman-teman ya. Boleh-boleh aja kalian depo WD ya. Jadi WD terus, depo terus juga. Jadi nanti akan bertambah ya jadi 14 juta ya. Asal jangan depo terus ya. Yang penting ada WD-nya gitu maksud saya teman-teman ya. Jangan depo ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, di USD JP ini ada momen ya. Ini momen sudah di candle keempat dan ini saya akan open posisi C5, open posisi ke bawah karena trennya ke bawah. Yang kedua, itu market memang trennya sedang ke bawah atau tekanan candlesticknya cukup kuat untuk ke bawah. Dan yang ketiga, C5 kita tidak ada pantangannya. Ingat, tidak selalu C5 kita open posisi ya. Ada beberapa pantangan, ada 3 pantangan.
Saya sudah tulis di PDF ya, dan beserta video penjelasannya di channel Telegram. Bagi teman-teman yang belum masuk ke channel Telegram, silahkan masuk ya. Link di deskripsi, silahkan. Gratis teman-teman, tanpa syarat ya. Sabar dulu teman-teman, kalau ini melewati MA kita akan skip ya, tapi kalau di bawah MA saya akan hajar ya. Oke, di bawah MA sepertinya teman-teman. Sabar, saya akan menunggu agak naik dulu. Oke, saya dapat teman-teman. Ya. Apakah ini ada news? Sepertinya ini saya profitnya akan banyak nih cuy. Kalau kayak gini cuy. Sabar, ya begitulah. Market cukup agresif. Ini yang dinamakan market yang cukup agresif. Tolonglah Ramos. Jangan sliding saya Ramos. Kamu baik Ramos. C5 tidak pernah mengecewakan ya. Teman-teman ya, kenapa saya menunggu agak naik dulu ya, karena ini memang candlenya mencurigakan tadi ya. Candlenya ini yang pertama warna hijau dan sumbu di atas itu memang kuat akan naik ya indikasinya, tapi di 3 candle ini kuat akan turun ya. Jadi saya lebih amannya saya open posisi menunggu dia koreksi baru OP ya. Itu salah satu cara untuk ya biar meminimalisir lah, dan sport jantungnya juga santai ya, tidak jantungan. Oke teman-teman, kencang celana dalam kalian. 3, 2, 1, cekicrot. Oke, profit sip, saldo sudah di angka 2,3 juta. Anjay, ngeri ya. Ngeri nggak tuh? Lumayan ya, lumayan. Saya anti loss doll ya, sama sekali tidak ada loss doll ya. Tidak ada loss ya. Oke, kita cari lagi momen C5 lagi gacor-gacornya teman-teman ya. Oke, ini juga ada momen teman-teman ya. Ada momen yang cukup bagus bagi saya teman-teman ya. Tapi ini marketnya agresif banget ya. Marketnya cukup agresif nih teman-teman ya. Nah, yang pertama ini cukup agresif. Jadi kemungkinan kita harus menunggu dia ke bawah baru kita OP ya. Kalau seagresif ini marketnya ya. Sabar, kita cari momen yang tidak agresif aja lah. Cari market yang santuy lah ya. Oke, di sini saya bisa OP kan teman-teman di mana namanya ini AUD CAD ya. AUD CAD dia sudah melewati, aduh belum OP euy. Belum OP euy. Ya ini C5 ya. Karena saya menggambarkan garis, harusnya OP dulu baru ngebacot ya. Saya malah ngebacot dulu ya. Oke, sampai nunggu, saya tunggu di kripto aja lah teman-teman ya. Nah teman-teman, kebetulan ya saya trading di market yang cukup agresif ya. Jadi tenang ya, cukup jangan terlalu mengambil keputusan tuh, jangan terlalu cepat ya, tenang. Jadi kalau mau OP perpindahan candle kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu pergerakan marketnya baru OP ya. Jangan langsung OP, nanti dapatnya di pucuk atau di ekor, agak-agak berbahaya ketika kita OP di sini ya. Sabar dulu. Nah, kalau seperti ini saya cukup kuat ya, cukup yakin banget nih ini akan ke atas ya setelah candle ini. Oke, tapi di sini bukan pantangan, ini gagal ya. Di C4 ini gagal, maka dari itu saya tidak akan OP ya teman-teman ya. Kita cari market yang lain dulu lah. Santuy. Yang penting kita tidak loss itu ya. Intinya di sana teman-teman ya. Kalian tidak loss itu ya. Jaga uangnya ya teman-teman. Oke, di sini saya rasa cukup kuat, cukup bagus momennya, tapi 74%. Ini efeknya kalau trade di akun belum VIP ya. Terlalu kecil untuk pendapatannya teman-teman ya. Kecil banget ya. Sabar. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tidak loss saja, teman. Oke, di sini saya berani open posisi walaupun di sini ada doji karena ini cukup kuat untuk ke bawah ya. Aduh, dapat di bawah. Baru juga saya bilang jangan tergesa-gesa untuk OP. Saya dapat di bawah banget, teman-teman. Ya, 3 kali klik lagi, aduh. Ya ini 1 2 3 4 ya, ini C5 ya. Saya terlalu nafsu untuk OP, dapat di bawah banget ketika dia tadi tiba-tiba turun ya. Sabar. Apakah saya akan OP lagi? Sepertinya tidak, teman-teman. Ya, sepertinya perdagangan ini
agak ragu saya untuk profit ya teman-teman karena jauh banget ya. Jauh banget ya. Saya ngambil tadi, tadi ngambilnya di sini teman-teman ya. Tepat perpindahan candle. Nah, ini pembelajaran buat kita ya. Walaupun saya tadi ngebacot udah bilang seperti itu, tapi saya melakukannya ya karena tergesa-gesa untuk open posisi ya. Ini bahaya teman-teman ya. Hal-hal seperti ini yang bikin kita emosi ya. Kita emosi itu yang berbahaya ya teman-teman. Oke. Loss teman-teman 3 perdagangan, ini loss pertama saya teman-teman. Aduh, inilah kalau terlalu tergesa-gesa ya. Oke, sabar dulu. Audi USD ini masih ada momen ya. 1 2 3 4 5. Nah, kalau ada doji ini sebenarnya pantangan C5 ya. Tapi saya sangat yakin ini ke bawah karena ini dari tadi zigzag ke atas kemudian dia melewati garis trend line-nya ya. Jadi saya yakin dia masih kuat untuk ke bawah. Sambil nunggu kita cari market yang lain dulu. Jadi saya harus kompensasi yang tadi. Ini ya, kalau C5 loss kita open posisi di C7 ya. Kita open posisi di C7 1 2 3 4 5 6 ya. Selagi candle ke-6 ini masih di bawah MA ya. Hati-hati untuk OP-nya sekali lagi. Agresif banget. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, baru 3 kali klik, lagi 1 ya, manis. Sip, saya masih ingin OP lagi sebenarnya teman-teman ya. Pengen OP lagi 1 ya, sabar dulu. Sabar, oke saya dapat, dapat di bawah, pengen ambil di pucuk yang tadi ya. Itu ya teman-teman ya. Pembelajaran baru lagi di part 2 ini ya teman-teman ya. Kalau loss di C5 kompensasinya di C7 ya. Jadi kalau C5 profit ya udah kita nggak usah OP lagi di C7 ya, cukup 1 kali profit di follow the trend udah pindah ya. Karena market itu tidak selalu akan trend ya. Jadi akan ada pembalikan, entah itu dia pembalikan, entah itu koreksi ya. Jadi kita main aman aja. Oke, 10 detik lagi keadaan profit teman-teman, mudah-mudahan ini profit. Sip. 5 4, jangan ada romos yang kita. 3 2 1. Kenapa ya marketnya agresif ini cuy? 2 balmun. Udah mulai emosi teman-teman ya. Ini yang dinamakan market yang cukup ngeselin ya. Gak tahu kenapa marketnya agresif banget, super agresif ya. Sumpah agresif banget market ini. Dan ini lossnya cukup dalam tadi bang ya. Ya elah, dalam banget cuy. Pelan-pelan. Ini udah mulai agak emosi ya. Marketnya seagresif itu. Nah, teman-teman, ada lagi kesalahan saya, teman-teman. Karena saya OP-nya terlalu besar, jadi saya tidak bisa kompensasi kedua ya. K2 saya tidak bisa ya. Kalau K2 saya harus all in ini, teman-teman ya. All in pun belum mencukupi yang tadi loss tadi ya. Sabar dulu. Tenang, kita tidak boleh sebrutal tadi ya. Sepertinya kita akan gunakan teknik reversal ya, karena tidak berani open posisi di candle di 1 menit, di 1 menit ya. Hilang konsentrasi saya bang ya. Itulah, sabar. Kalau di garis kuning saya akan open posisi ke bawah ya. Saya akan open posisi ke bawah ya. Sabar dulu, kita cari market dulu yang enak ya. Di 1 menit agresif banget ya. Market agresif dan kebanyakan sideways ya. Penyebabnya ya kurang tahu ya. Nanti jangan tanya jam berapa bang enaknya tradingnya, tidak ada jam ya. Yang enak trading itu ketika market tidak agresif, itu aja sih bang ya. Karena banyak pertanyaan seperti itu sering banget muncul teman-teman ya. Itu pertanyaan yang paling sering muncul ya. Padahal tidak ada jamnya ya, itu hanya Tuhan yang tahu teman-teman ya. Jam berapa marketnya enak bang, tidak ada yang tahu ya. Kalau saya tahu sih jam segitu ya pasti saya trading ya. Sabar, saya menunggu di garis kuning ya teman-teman ya. Cukup mengerikan ya loss saya tadi ya. Saya akan open posisi 3 menit ke bawah ya, karena ini zigzagnya kuat banget ke bawah ya. Kemudian di sini sempat berada di area terbawahnya di sini ya, di mouse saya. Silahkan dilihat mouse saya teman-teman ya.
Oke, sambil nunggu kita cek-cek market yang lain dulu. Sudah mulai emosi nih teman-teman ya. Tadi 3 detik keadaan profit jauh, tiba-tiba tersliding Sergio Ramos itu bang ya. Harusnya saya panggil Messi tadi bang, angkara Messi ya, ya. Kebetulan Messi di lagi main di timnas dia bang, jadi tidak di Inter Miami, jadi nggak bisa saya panggil tadi itu bang. Kalau saya panggil udah ke Gojek Ramos bang ya. Kita malah tersliding cuy. Sabar dulu, audio ST ini sepertinya ada momen teman-teman ya. Audio ST ini ada momen, kemudian di out CAD ya. Out CAD ini saya bukan ngambil di C5 ya, tapi ngambil ke bawah ya. Reversal, kita nunggu di garis kuning ya. Kalau di audio SD kita akan open posisi di C5 ya. Agak hati-hati untuk tradingnya ya, jangan langsung OP. Karena ya marketnya agak ngeri ya. Kurang tahu juga penyebabnya kenapa. Yang jelas ya cukup mengerikan sih. Tidak seperti tadi ya. Sabar. Ini kalau udah gemeter sebenarnya bang, kalau K2 itu udah ngeri-ngeri sedap ya. Tapi mau gimana lagi, itu kesalahan kita sendiri. Kita harus hadapi cuy, anjay. Kelas. Oke, masih belum ada momen, kita cari market yang lain dulu coba. Euro USD. Oh, marketnya, ada apa ini bro? Sadis. Ini ada momen cuy. 74%, oke nggak apa-apa lah, saya gaskan aja. Ini ada momen cuy, kuat banget ke atas ya. Kemudian ada momen C5. Sabar dulu. Apakah ini pantangan? Sepertinya pantangan. Ke bawah dong, merah dong. Oke, ini pantangan, saya tidak akan OP di pantangan ya. Kapok. Kapok open posisi di pantangan. Euro USD. Oke, konsentrasi lagi. Oke, USD JPY juga ada momen anjay 73%. Oh iya. Sabar dulu, sabar. Nah, ini aduh dapat di bawah. Dapat di bawah. Saya open posisi 3 menit ya teman-teman ya. Ini yang kita tunggu dari tadi ya. Kita menunggu di garis kuning karena ini kuat banget untuk turun ya. Kuat banget dia akan turun ya, tapi kita open posisi 3 menit. Oke, sambil menunggu kita ngebacot apa ya kira-kira ya. 3 menit ini anjay. Ini ya saya nggak suka buat konten YouTube teman-teman. Saya lebih suka live teman-teman. Kalau live itu bebas ngebacot apa ya, terus ada interaksi sama penonton ya teman-teman ya. Oke, sambil nunggu ingat di like, subscribe, dan komen video ini ya teman-teman ya. Silahkan di request ya, apapun yang kalian inginkan silahkan di request di kolom komentar. Kemudian ingat di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung silahkan ditonton part satunya dulu ya, agar nyambung kita open posisi agar nyambung kita menonton videonya ya. Tonton part satunya, nanti di deskripsi juga saya akan spill ya untuk part satunya. Oke, mudah-mudahan ini akan ke bawah teman-teman ya, karena ini saya sangat amat yakin ini akan ke bawah, kuat banget ke bawah teman-teman. Dan satu lagi, market pada kali ini sangat amat agresif ya. Sangat amat agresif. Jadi C5 tadi tershading saya sekali ya, C7 juga tershading sekali. Jadi ini harusnya K2 ya. Kalau K2 ini loss, memang seharusnya kita berhenti ya. Berhenti trading ya. Secara realitanya teman-teman ya, kalau kalian trading, misal kalian trading trading pertama kalian loss, K1 kalian loss, K2 kalian loss, udah itu harus di stop bang. Kalau itu dilanjutkan walaupun saldo masih gitu misalnya bisa dilanjutkan, itu mending jangan ya. Saran terbaik ya mending kalian tidur scroll TikTok atau YouTube ya, cari yang joget-joget aja lah ya teman-teman ya.
untuk memulihkan psikologis kalian. Takutnya terpancing emosi teman-teman ya. Itu yang berbahaya ketika saldo kalian besar. Saldo kalian besar, kalian trading walaupun dengan manajemen yang baik ya, tapi tetap aja yang namanya manusia ada namanya sifat emosinya, itu yang berbahaya ya. Jangan nanti sampai habis uang kalian ya, karena kalian memaksakan untuk open posisi ya. Dan tadi yang loss pertama, kalau kita review lagi, kita lihat tadi itu saya salah OP ya. Salah OP-nya ketika candlenya turun saya langsung OP ya. Bukan seperti itu sih, berbarengan ya. Saya OP candle pas melaju turun ya, padahal saya momen FTT C5 ke atas itu. Nah, itu memang sering terjadi, tapi kita harus hati-hati ya, jangan sampai terulang lagi ya. Itu memang sering terjadi ketika market yang agresif teman-teman, seperti sekarang ya. Maka dari itu kita akan buktikan apakah dengan market agresif seperti ini kita masih bisa profit ya dengan manajemen yang bijak ya. Oke, sabar dulu teman-teman. Saya sudah all in ini teman-teman ya. 14 maksud saya kira 4 3 2 1 anjay. Oke, 7 detik lagi keadaan profit. 5 4 3 2 1. Oke, reversal cukup ampuh. Sip. Kenapa error? Kenapa error? Mentang-mentang saya profit kenapa error ya? Bang, langsung error setelah ini ya. Oke, saldo 1,9 juta ya teman-teman ya. Sip. Sepertinya durasinya cukup panjang teman-teman ya. Silakan lihat perdagangannya. Oke, kita gaskan ya. Mungkin OP terakhir kita harus one shot, lakasut feeling good. Maka dari itu kita harus hati-hati ya. Cek-cek dulu marketnya. Mudah-mudahan tidak agresif teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak agresif. Apakah ini bisa untuk kita OP kan? Euro USD, mari kita cek di time frame lebih tinggi di 5 menit. Agak lelet euy. Sabar euy. Sabar euy. Rokan dulu lah. Oke, di sini Euro USD sabar. Di 5 menit ini cuy. Time frame 5 menit dia memang pembalikan ya. Aduh. Oke, sabar. Cari momen dulu, konsentrasi. Tatap mata ojan. Sabar. Tidak boleh tergesa-gesa ya. Kita sudah comeback ya. Tadi sempat ke 1 juta saldo kita. Oke, ini momennya cukup enak untuk FTT ya, tapi agresif banget euy. Saya agak ngeri untuk open posisi FTT ya. Agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Oke, Euro USD ini saya open posisi 3 menit, sorry. Saya open posisi 3 menit di Euro USD ya. Sorry, saya akan tambah lagi 1. Sip. 6 kali OP teman-teman ya. Karena saya yakin ini adalah titik baliknya teman-teman ya. Karena di time frame 5 menit pun ini merupakan titik pucuknya ya. Jadi secara analisa market kemungkinan besar dia akan pembalikan ketika dia menyentuh pucuk ya. Ataupun kalau saya gambarkan di garis kuning ini itu namanya resisten atau batas atas ya. Sabar sambil menunggu, saya mau nyalakan rokok dulu seperti biasa ya teman-teman ya, biar profit gitu. Sepertinya ini keren ya. Jadi timelinenya nanti bangkrut, all in, binomo kurang ajar. Nah, ya nanti akan timelinenya yang aneh-aneh lah, yang biar seru aja lah teman-teman ya. Biar seru aja ya. Oke teman-teman, saya baru ini ya, saya trade di binom squee lagi kemarin di Hello Kitty teman-teman. Ternyata ya tidak ada bedanya teman-temannya, semua biner juga sama aja ya teman-temannya, namanya binary ya. Dan ingat ya, binary itu sudah dilarang di Indonesia ya. Tapi sekali lagi, kalau di binom squee dan Hello Kitty sampai saat ini untuk WD dan deponya sangat amat lancar ya, lancar jaya. Jadi tidak ada masalah di WD dan deponya. Ya, kalaupun ada masalah biasanya kalau di Hello Kitty sering di Stock Kitty ya. Stock Kitty itu saya sering ditolak untuk WD ya, ditolak ya.
WD 40 ditolak, WD lagi ditolak ya. Tapi setelah ditolak seperti itu saya akan email ya. Di support stok intinya kita email, nanti akan ada balasan ya. Kalau Binom Squeeze saya belum tahu ya, kita doakan secepatnya saya mendapatkan challenge ini berakhir, jadi sehingga saya bisa WD 42 juta nanti akan saya infokan ya. Apakah proses WD-nya dipersulit atau tidak ya. Tapi kalaupun dipersulit, yang penting bisa di WD aja, udahlah, udah enak teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya ini profit teman-teman ya. Sepertinya ini jauh banget profitnya, dan secara analisa kita sudah tepat ya, bahwa di sini akan ada pembalikan ya. Itu teman-teman ya, kuncinya di sana. Kalau marketnya agresif, kita open posisi reversal. Kalau marketnya santuy, tidak agresif, biasa-biasa saja, kita open posisi FTTC 5 seperti di part 1 ya, tanpa loss ya. Kalau ini part 2-nya kacau ya, ada K1 ya, ada K2 ya, syukurnya K2 profit. Itu aja sih. Oke, 28 detik lagi keadaan profit. Oke. Sepertinya kita akan profit jauh teman-teman ya. Sip, 13 detik lagi keadaan profit. 10 detik lagi. Oke, itu yang asik. Oke, teman-teman, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Cekicrot. Oke, profit saldo menjadi 2,7 juta. Oke, ini part 2 teman-teman, saldo sudah 2,7 juta. Mudah-mudahan kalian bisa belajar di video ini ya. Ada beberapa kesalahan saya. Yang pertama, saya salah OP ya. Bukan salah OP. Ketika saya OP dapat di bawah ya, padahal saya OP ke atas. Itu yang berbahaya karena market agresif. Harusnya saya menunggu dulu pergerakan market baru saya OP ya. Alangkah baiknya sih kalau marketnya agresif kita menunggu koreksi baru OP. Yang kedua, nominal saya memang saya perbesar karena ini challenge ya, agar lebih tidak terlalu banyak partnya ya. Saya target saya seperti itu ya, mungkin 15 part saja udah cukup ya. Kalau bisa sih 10 kalau bisa ya teman-teman ya. Tapi saya akan sudahi saldo di angka 2,7. Yang penting profit dulu teman-teman ya. Yang penting profit, dinikmati profitnya sehingga psikologisnya aman ya, sehingga besok kita akan trade dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Itu teman-teman ya. Oke, saldo akhir 2.748.000. Dan lanjut ke part 3 nanti dengan saldo yang ini, dan saya akan selalu tunjukkan riwayat transaksinya terlebih dahulu. Itu aja teman-teman, thank you, sukses dimanapun kalian berada. I love you so much.